Ini adalah kisah sebuah keluarga. Perbedaan nasib menjadi pemicu utamanya. Lina, si putri sulung yang harus mengorbankan impiannya untuk kuliah dan langsung bekerja demi keluarga karena sang ayah sakit dan sang ibu kehilangan pekerjaannya. Sedangkan Sinta, adiknya, mendapatkan kesempatan untuk berkuliah. Perasaan tidak adil dan kekecewaan yang selama ini dipendam Lina akhirnya ia luapkan. Sebuah komunikasi interpersonal yang seharusnya menjembatani kini justru menjadi awal dari ketegangan yang perlu mereka atasi. Di ruang makan yang sederhana, Ibu Sri sedang menyiapkan makan malam. Sinta, putri bungsu Ibu Sri, baru saja selesai makan dan masih duduk santai di meja makan. Pintu depan terbuka dan masuklah Lina, sang kakak dengan langkah gontai dan wajah yang menunjukkan keputusasaan mendalam. Terlihat jelas hari-harinya luluh lantak oleh lelahnya pekerjaan. Bu, Sinta sudah bayar SPP kuliahnya? Sudah nak, kemarin lusa. Syukurlah. Pasti besar ya biayanya, Bu. Memang besar nak, tapi demi masa depan Sinta ibu usahakan. Beda ya, Bu. Dulu pas aku lulus SMA, Ibu langsung menyuruhku kerja. Katanya tidak ada biaya untuk kuliah. Lin, kenapa bicara begitu? Dulu situasinya berbeda. Ayah kamu sakit, banyak biaya yang harus dikeluarkan. Dan ibu juga kehilangan pekerjaan tetap. Tapi kenapa Sinta bisa kuliah? Kenapa Ibu selalu bisa mengusahakan untuk Sinta? Dulu aku juga ingin kuliah, Bu. Ingin jadi dokter. Tapi terpaksa kerja. Kak, ibu sudah berusaha keras untuk kita semua. Dan kakak juga banyak membantu aku dan ibu. Kamu tidak tahu rasanya, Sin. Melihat teman-teman kuliah. Sementara aku banting tulang. Rasanya tidak adil. Kenapa aku tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama? Aku tahu itu tidak adil. Tapi itu bukan salahku, Kak. Ibu juga sudah berusaha keras. Tapi jangan salahkan aku. Suasana di dapur mendadak mencekam. Sri terdiam, menatap kedua putrinya yang kini saling meluapkan emosi. Nak, ibu minta maaf kalau kamu ngerasa begitu. Demi Allah nak, ibu gak pernah membeda-bedakan kalian. Situasi yang membuat ibu harus mengambil keputusan itu. Ibu juga ingin kamu kuliah nak. Tapi waktu itu ibu gak ada pilihan lain. Aku tahu, Bu. Tapi tetap saja sakit rasanya. Aku merasa Ibu lebih mengutamakan Sinta. Pendidikan Sinta lebih penting daripada aku. Nak, ibu tahu kamu merasa tidak adil. Ibu juga tahu kamu ingin yang terbaik. Tapi ada kalanya kita harus memilih jalan yang tidak kita inginkan demi kebaikan bersama. Kebaikan siapa, Bu? Kebaikan Sinta. Lalu bagaimana dengan masa depanku? Apa aku harus mengorbankan impianku? Bukan begitu, nak. Itu semua demi kebaikan keluarga. Kamu cerdas, nak. Kamu berpotensi untuk mencapai cita-cita kamu. Ibu yakin kamu bisa meraih impianmu dengan cara lain, walaupun jalannya sedikit berliku. Berliku bagaimana, Bu? Mencari pekerjaan tetap. Aku tidak punya pengalaman, Bu. Aku juga tidak punya ijazah kuliah.
Nggak harus kuliah sekarang, nak. Kamu bisa mengambil kursus keterampilan, atau kamu bisa bekerja paruh waktu sambil menabung. Ibu dan ayah tetap dukung. Kita cari jalan keluar bersama. Yang penting, kamu tidak menyerah. Tapi aku juga ingin kuliah, Bu. Aku juga ingin seperti teman-teman yang lain. Ibu tahu, nak. Dan ibu bangga padamu. Kita tidak menutup kemungkinan untuk kamu kuliah di kemudian hari. Ini hanya penundaan, bukan pembatalan. Percayalah, kita akan melewati ini bersama. Maafkan aku, Kak. Aku tahu ini berat untuk kakak. Ini bukan salahmu, Sin. Ini hanya keadaan. Aku akan mencoba mencari pekerjaan paruh waktu juga kok, Kak. Jadi aku bisa bantu-bantu. Kakak nggak perlu khawatir ya. Ini baru namanya keluarga. Kita akan melewati ini bersama. Saling mendukung, saling menguatkan. Ibu yakin kita akan menemukan jalan keluar terbaik.